Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang apa yang menjadi rencana Tuhan bagi gerejanya, kehendak Tuhan bagi gerejanya. Mungkin kita semua berpandangan, ya semua kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belum tentu loh saudara, belum tentu semua orang Kristen itu sudah tahu loh apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gerejanya. Kalau sudah ngerti ya kita pasti akan melakukannya, itu prinsipnya. Tapi kalau masih banyak yang belum melakukan, berarti itu kelihatan belum mengerti. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gerejanya? Di dalam Yohanes pasal 17, ini adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Di situ dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Siapa mereka? Itu adalah orang-orang percaya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Seringkali orang mencari kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tuhan bertujuan memberikan kemuliaannya dinyatakan bagi gerejanya itu, supaya menjadi satu. Saya yakin saudara, kalau semua kita mengerti akan hal ini Tuhan Yesus yang doa pribadi Tuhan Yesus kepada Bapa. Ya, doanya. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang dikirim oleh Bapa untuk menebus dosa setiap manusia. Semua orang, dosa semua orang di dunia ini. Tapi bukan semua orang selamat, tapi mereka yang percaya. Nah, percaya itu yang bagaimana? Yang lahir kembali, yang lahir dari air dan roh. Dulu saya mikir percaya asal ngomong percaya. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 3 ayat 5 dibandingkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Awal Bukit Sion berdiri kita sudah belajar ini. Pelajaran paket A sudah ada ini. Saya gabungkan pengertian percaya ini dengan dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Jadi sebetulnya ini yang menjadi kehendak Bapa bagi gerejanya. Diberikan kemuliaan bukan untuk gagah-gagahan. Wah, itu gereja hebat, itu gereja yang nyatakan kuasa Tuhan, wah itu kemuliaan Tuhan nyata, penyembahannya bisa nyentuh surga dan sebagainya, macam-macam. Tapi untuk kemuliaan diri sendiri, bukan. Jelas di sini dikatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Tujuannya itu supaya mereka menjadi satu. Kalau di mana-mana ada kemuliaan Tuhan, berarti ya kemuliaan kita sebagai manusia itu tercover semua, saudara. Adam dan Hawa awal mula penciptaan itu kemuliaan Tuhan nyata. Sampai dia sendiri itu enggak sadar kalau dia sendiri keadaannya telanjang dan sebagainya. Tapi begitu jatuh di dalam dosa, dikatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa itu menghilangkan kemuliaan Tuhan. Dosa menghilangkan kemuliaan Tuhan. Sedangkan kemuliaan Tuhan sudah diberikan melalui Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus dimuliakan, ada Musa dan Elia yang mendampingi. Wah, itu kemuliaan Tuhan nyata. Saudara, rindukan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bukan cuman
secara global, tapi setiap pribadi kita bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan itu. Tapi tujuannya harus tahu. Ini sebelum dilimpahkan, dicurahkan dengan limpah ya, supaya kita tahu apa tujuan kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada kita. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya geger-gegeran, pinter-pinteran, terus debatan, ini bukan, saudara. Supaya mereka menjadi satu. Ya. Jadi kalau saudara nanti, ini PR-nya, nanti dibaca Yohanes pasal 17, satu perikop ini sebagai perikop doa Tuhan Yesus. Banyak di situ dinyatakan, saudara. Jadi kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, fokusnya itu kepada Tuhan Yesus aja lah. Tuhan Yesus ini bagaimana? Udah jangan yang ribut-ribut gini. Kalau kita lihat dari Yohanes pasal 17 ini saja, ini kita sudah tahu semua lah. Misalnya ya, saya bacakan ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara, kadang-kadang orang ribut-ribut lah, Tuhan Yesus enggak ngajari untuk nyebut atau manggil nama Bapa. Dan ini loh, aku telah menyatakan namamu. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa loh. Kepada mereka. Artinya kalau saudara baca di perbandingan yang aku telah mendeklarasikan namamu. Aku telah memproklamirkan namamu. Aku telah mengajarkan namamu. Aku telah menyatakan namamu. Masa sih Tuhan Yesus enggak ngomong, enggak ngajar, enggak memperkenalkan Bapa. Ini ayatnya. Terus banyak lagi saudara. Tapi kita harus bisa menangkap tujuan Tuhan atas gerejanya. Fokus ke Tuhan aja. Ini doa Tuhan Yesus. Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di situ dikatakan ini himbauan kepada jemaat juga, jemaat di Efesus. Supaya mereka itu satu tubuh dan satu roh. Seperti juga kamu telah dipanggil di dalam satu pengharapan panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Elohim dan Bapa segala sesuatu. Yang di atas segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu. Bahkan di dalam kamu semua. Lord, you are my everything. Di dalam segala sesuatu engkau adalah di atasnya. Segala sesuatu yang ada. Satu Elohim, satu Bapa, satu iman, satu baptisan. Nah, yang seringkali membuat kita bingung itu kan pernyataan-pernyataan, pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang sudah bermunculan dan membuat orang bingung. Gereja juga bingung. Gereja aja bingung, dunia lagi belengung, saudara. Istri saya pernah ngajarkan, gereja yang ada itu kita bisa ambil contoh 7 gereja di Wahyu itu. Macam-macam kita itu. Punya panggilan, punya karakteristik, punya ciri khas, punya ini, ya masing-masing. Itu digambarkan di 7 gereja di Wahyu. Enggak kebetulan itu 7 gereja itu digambarkan dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Perbedaan dalam fakta yang diajarkan, dalam fakta yang dilakukan, dalam fakta yang dialami, juga perbedaan penilaian Tuhan terhadap A, B, C, D. Semua masing-masing beda. Nah sekarang kita tinggal yang mana gitu aja.
Gampang sebetulnya, saudara. Jangan terlalu bingung. Ya. Fokusnya ke Tuhan Yesus. Tadi doa Tuhan Yesus jelas. Ini Rasul Paulus juga fokusnya kepada Tuhan Yesus loh. Saya ingin baca ayat sebelumnya ya. Efesus pasal 4. Mulai ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 3 ini saudara perhatikan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh ini menyatukan dalam hal apa? Dalam hal keberbedaan, kalau saudara baca ayat-ayat bawahnya, itu Paulus juga menyinggung tentang jabatan-jabatan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang punya jabatan gembala, ada yang punya jabatan penginjil, ada yang punya. Tapi semuanya itu dihimbau supaya memelihara kesatuan roh. Yang gembala jangan sok-sokan, karena nabi nggak punya hati gembala. Yang nabi jangan sok-sokan karena penginjil nggak punya kepekaan seperti dia. Yang penginjil jangan sok-sokan karena yang lain nggak bekerja keras seperti dia, keliling terus memberitakan. Jangan, berusaha memelihara kesatuan roh. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini pusatnya kepada Tuhan Yesus, saudara. Kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Aku dipenjarakan karena Tuhan. Jangan orang dalam penjara ngomong, wah ya udahlah, sama seperti Rasul Paulus saya menderita di penjara, tapi dia karena narkoba. Lah ya jangan ngomong lain. Rasul Paulus nggak madat. Rasul Paulus itu dipenjarakan karena Tuhan. Fokusnya itu Tuhan. Mati adalah keuntungan bagiku. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Itu loh saudara. Fokusnya itu ke Tuhan semua, ke Tuhan, ke Tuhan. Penekanannya adalah menjadi satu, memelihara kesatuan roh. Saudara, kalau kita ambil contoh ya, kesatuan itu paling enak itu alat musik ini loh. Alat musik ini kalau gitar bass itu ditabuh sendiri cuma dung 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 dung. Meskipun ahli yang main sampai dang dung 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 dung, meskipun gitu, ya cuma dang dung 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 dang dung dung. Dengernya itu ya monoton gitu kan. Terus yang itu gitar melodinya itu sendiri, meskipun yang main sampai gitu ya, ya tambah nyempling semua. Tapi kalau disatukan, semua alat-alat yang berbeda ini disatukan, bunyinya bisa enak. Bunyinya itu bisa membawa kita menghantar pujian penyembahan kita itu ke Tuhan. Itu baru disebut kesatuan. Saya himbau di mana-mana ini juga nanti di NTT. Unity is not uniformity. Kesatuan itu bukan keseragaman. Kalau semua satu seragam baru bisa satu. Bukan saudara. Unity is not uniformity. Justru di dalam keberbedaan Tuhan mau satu. Efesus pasal 4 ini dalam keberbedaan jabatan Tuhan mau supaya memelihara kesatuan roh. Jemaat berbeda-beda masing-masing. Dari latar belakang pendidikannya berbeda. Ya. Misalnya sama-sama sarjananya, ada sarjana kedokteran, ada sarjana teknik. Sarjana yang IPA, ada yang IPS. Malah bertolak belakang itu.
Sama-sama sarjananya. Ada yang tidak berpendidikan, ada yang berpendidikan tinggi. Dari latar belakang ekonomi, ada yang ekonomi lemah, ada yang ekonomi kuat. Macam-macam. Tapi yang Tuhan mau, supaya kita memelihara kesatuan roh. Satu, ya, jadi satu. Ada kata sepakat. Kita bicara tentang kesatuan itu, ada yang bicara sepakat. Itu ada ayatnya juga. Amos pasal 3 ayat 3 dari terjemahan ILT saya ambil di sini. Apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat? Bisakah dua orang itu bersehati atau berjalan bareng kalau mereka belum janjian? Belum ada deal-deal kesepakatan. Dari awal ada kesepakatan dulu, kemudian ditulis di dalam ikatan perjanjian. Deal-deal kesepakatan, baru berjalan bareng. Kalau enggak ya enggak bisa. Visinya apa? Kalau mau buat PT, buat yayasan juga gitu. Apa? Visi misinya apa? Ya, semua harus disepakati dulu, baru dilegalkan secara hukum. Itu deal-deal kesepakatan. Berjalankah dua orang kalau belum ada kesepakatan? Jangan-jangan di tengah jalan gegeran, gebuk-gebukan. Saudara, ini doa Tuhan Yesus loh, ya. Berjalankah bersama-sama dua orang jika mereka belum sepakat? Nggak bisa jalan kalau belum sepakat, kan? Ayo jalan. Saudara, ada lagi kata yang menyangkut kesatuan itu. Sehati, tadi sepakat, sehati. Saya ambil dari Kisah 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Tuhan Yesus dan dengan saudara-saudara Tuhan Yesus. Berdoa sehati, bersama-sama, sehati. Artinya sehati itu bukan ada kadang-kadang, ayo darahnya ditotol semua, cucuk sini satukan, duduk sehati. Itu cara setan. Setan juga begitu maunya dalam kesehatian loh. Bukan, kesatuan hati. Dari hati akan terpancar kehidupan. Berarti hati ini harus dijamah oleh roh yang sama. Fokusnya kepada yang sama. Untuk memuliakan Tuhan, sama. Tujuannya memuliakan Tuhan. Tujuannya untuk menyatakan kebenaran. Tujuannya untuk, harus sehati. Begitu ada yang mau mencari kemuliaan bagi diri sendiri, udah gak sehati itu. Terasa loh saudara. Terasa loh. Begitu ada di dalam satu kumpulan, misalnya sama-sama mau doa ini, mestinya kan mau doa sehati kan mestinya. Tapi ada yang mau menonjolkan diri, mau nunjuk-nunjukkan bahwa dia itu pendoa tulen, yang paling peka, yang paling bisa mendengar suara Tuhan, yang paling ini. Kelihatan, terasa loh saudara. Istri saya kemarin tanya sama saya, aku kok tambah lama tambah. Kalau ada orang ada sesuatu, hatinya ketahuan. Yo memang wis suwe gitu. Kalau saya sudah lama sudah lihat dari caranya, lihat dari matanya apalagi. Makanya saya nggak suka bicara di telepon, konseling apa enggak terlalu suka. Ya kita ketemuan aja ya, paling di telepon janjian. Saya kalau di telepon nggak bisa ngelihat hatinya gimana. Tapi kalau bertatap muka, dari matanya, dari tatap wajahnya, dari gerak-geriknya, saya tahu hatinya gimana. Terasa, saudara. Kesehatian, bisa sehati,
Itu bukan kemudian hatinya dikeluarkan dulu di sapu. Ya enggak bisa. Artinya itu harus punya tujuan yang sama. Apa tujuannya? Memuliakan Tuhan. Kalau misalnya berdoa, tujuannya berdoa. Oke, udah jangan yang ada ngotbahi, tujuannya berdoa kok. Nanti tujuannya berdoa, tapi yang satu syareng terus enggak doa, enggak sehati malah. Yang punya tujuan mau berdoa itu, aduh, kok gak mari-mari sih. Ngomongnya gak mandek-mandek, udah gak sehati saudara. Sehati itu harus ada kesepakatan, tadi kesepakatan sebelumnya, ini sehati. Harus sehati, tujuannya sama. Memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan organisasi, bukan memuliakan macam-macam lah. Itu sehati namanya. Kita kalau lihat di dalam kisah pasal pertama, awal-awal ya pasal pertama, pasal kedua, karena ini ada satu kegerakan yang luar biasa. Ada pencurahan Roh Kudus yang membawa satu dampak banyak jiwa bertobat. Karunia-karunia dinyatakan, penggenapan nubuatan dari para nabi. Ya kisah ini kan setelah ini kan apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Yoel digenapi. Kalau ada kesehatian dalam doa, kesehatian dalam tujuan menanti-nanti, kesehatian, kesepakatan untuk mentaati firman Tuhan, ada kegerakan luar biasa. Nah ini waktu rally doa kemarin ada dijelaskan, Pak Yonatan menjelaskan hujan itu bukan dari atas ngumpul air langsung jatuh. Itu awan dari atas itu hasil dari penguapan dari bawah, saudara. Terus kumpulkan ke atas, baru udah tebal turun airnya dari bawah. Kita sebagai gereja Tuhan, kalau merindukan pencurahan Roh Kudus dan lawatan Tuhan luar biasa, semua kita harus ada kesehatian dari kita semua. Begitu sehati semua, ini kayak menguap gitu kan, menguap, itu sudah penuh, turun hujan roh, hujan lawatan, hujan berkat, hujan. Kalau diomong hujan roh aja nggak ada berkatnya rasanya kok nggak menarik. Hujan roh terus saya, hujan berkat juga saudara, tapi berkat Tuhan. Ya, sepakat, sehati. Itu yang disebut unity kan, tadi sepakat, sehati. Apalagi ada istilah lain, seia sekata, itu ada ayatnya. Cuma kita nggak bahas satu persatu ya. Ada lagi sejiwa. Dan apalagi saudara, masih banyak kan. Saudara perhatikan ini formasi dari burung ini terbang. Ngepaknya itu nggak ada yang ngomanduk kok bisa barengan. Saudara perhatikan coba diem-diem itu. Ngepaknya bisa sama barengan, terus bisa jejer begini. Ternyata ini ada maksudnya. Kalau yang depan ini kayak pemimpinnya ya. Tapi bukan dia terus saudara. Saat-saat tertentu dia mundur, ada yang maju terus ngisi. Ada yang mundur, ada yang maju. Ternyata ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Membuat gak lelah. Yang paling mudah lelah yang depan sendiri. Katanya ini dorongan dari depan ini, ada anginnya ini, membuat ringan. Makanya gantian yang di depan ini nanti. Kalau misalnya sendiri-sendiri terbang, sebentar-sebentar mesti mencelok gitu ya, istirahat terbang lagi gitu. Tapi kalau bersama-sama mereka bisa terbang dalam jarak yang jauh. Beberapa jenis burung bebek ini ya, kadang-kadang bisa terbang melintasi laut loh, samudra. Dari pulau satu ke pulau berikutnya. Dengan formasi ini, yang depan sendiri lelah, mundur dia ganti yang belakang. Nah ternyata ini
ini kepak-kepak ini katanya bisa saling mendorong, kekuatan, bisa memberikan kekuatan. Kepaan dari depannya ini bisa memberikan kekuatan lebih ringan. Wih, ini luar biasa, saudara. Dalam kebersamaan itu, semua menjadi ringan. Jarak yang ditempuh bisa jauh. Beban yang dipikul bisa jauh lebih berat, lebih besar. Tuhan punya rencana yang besar loh saudara, bagi gerejanya. Ya khususnya di tempat ini, kita bicara di tempat ini. Tapi ya dengan begitu kerjasamanya, ini capek, terus macam. Ya sepakat, sehati, seia kata, sejiwa, seapalah semua. Pokoknya yang dalam kebersamaan, unity, dalam kesatuan. Kita di tempat ini harus mewujudkan unity, kebersamaan. Dengan kesehatian, kesepakatan, seia, sekata, sejiwa. Satu iman, satu roh, satu tujuan, satu Tuhan, satu Elohim, satu Bapak. Jangan ngerekrut Bapak yang lain, saudara. Bapaknya kepercayaan lain, jangan direkrut. Wong kita sendiri punya Bapak kok. Kok ngerekrut Bapaknya yang lain? Enggak sehati nanti. Kita mau Bapak kita, Bapak di surga, sudah. Jangan Bapak-Bapak yang lain. Enggak sehati nanti. Masih ada yang ragu-ragu. Loh itu bener kok. Enggak apa-apa, banyak orang. Saudara, banyak orang itu bukan ukuran loh ya. Kita pernah belajar minoritas plus Tuhan. Jauh lebih besar dari mayoritas. Di mata Tuhan loh ya. Manusia kecenderungannya itu ikut yang mayoritas. Kalau Tuhan Yesus mengikuti mayoritas, saudara dan saya enggak ada di tempat ini. Salib enggak ada. Rasul Paulus kalau mengikuti mayoritas, dia enggak sampai menitikkan darah yang dikatakan ini darah telah kukorbankan. Rasul Petrus kalau mengikuti mayoritas, dia enggak sampai minta disalib kepala ke di bawah. Rasul Yohanes kalau mengikuti mayoritas, dia enggak sampai digoreng. Rasul Yakobus kalau mengikuti mayoritas, enggak sampai digergaji. Gereja Tuhan kalau mengikuti mayoritas, enggak dapat kemuliaan Tuhan. Suara mayoritas bukan kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Di sana begini, di sana. Ya itu loh yang membuat tidak sehati. Udahlah, kita dipanggil di mana? Gereja macam-macam, ada 7 gereja kan. Kita harus menghargai. Sekali lagi ya, saya beri garis bawah. Jangan pernah berkata, gereja yang di luar Bukit Sion itu gini, yang jelek-jelek. Jangan pernah, saudara. Apalagi sampai berkata, tidak masuk surga, salah, masuk neraka. Hati-hati, saudara. Jangan pernah kita bicara. Urusan surga, neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Sepakat ya, sepakat ya. Jangan merasa benar sendiri, kita sendiri pun masih belajar terus. Minta Roh Kudus memimpin sebagai roh kebenaran. Itu saudara. Tapi kita tetap mau ada di dalam track yang benar. Yaitu firman Tuhan. Ya ini untuk kita sih. Bersama kita bisa. Kalau gini aja, bersama bisa, kurang mantep. Bersama kita bisa. Saudara, mungkin kita merasa, aduh saya nanti dikucilkan, aduh saya nanti dicemooh. Kalau masalah cemoohan itu udah biasa,
Firman Tuhan sendiri bilang di akhir zaman akan muncul pencemooh. Siapa yang dicemooh? Ya kita yang ada masuk dalam kebenaran gini ya udahlah. Oh nanti saya dikucilkan. Udahlah. Mayoritas bukan suara kebenaran. Minoritas plus Tuhan lebih besar dari mayoritas. Saudara ingat waktu Elisa ya, di Israel dikepung oleh tentara Aram. Kemudian Nabi Elisa, ini siapa ini? Tuhan. Semua pengikut-pengikutnya kan dredeg semua, dredeg saudara. Pasukan kayak gitu. Tuhan celikkan mata mereka. Padahal ini Elisa cuman ada di tempat sama murid-muridnya gitu. Nabi Elisa ya. Nabi Elisa tenang aja. Yang murid-muridnya bingung. Itu tentara segitu banyak loh, gimana kita ini? Mati semua kita nanti. Pikirannya udah macam-macam. Nabi Elisa cuma berdoa, Tuhan buka mata mereka. Dibuka mata rohani. Keliling itu katanya pasukan surga ngelilingi. Ya, Nabi Elisa itu ya. Baru mereka, iya ya. Nah, minoritas plus Tuhan lebih besar dari mayoritas. Kita bersama Tuhan, saudara. Aduh, kemarin waktu wisuda PGTK di sebelah, itu ada pertunjukannya, ya. Anak-anak kecil, ada yang jadi Saul, Raja Saul, ada yang jadi tentara-tentara, ada yang jadi Daud, ada yang jadi Nabi Samuel, ada yang dalam bahasa Inggris mereka. Ada yang jadi Goliat. Yang jadi Goliat bukan dari mereka diambilnya, dari guru yang paling gemuk. Tampangnya memang kayak Goliat. Saudara, saya cuma renung waktu lihat kemarin, iya ya, Daud ini minoritas loh, Daud ini. Bayangkan gak ada yang dukung, kakaknya sendiri sebagai tentara Saul gak dukung. Kamu tuh memang terkenal omong besar, kamu tuh memang mau menonjolkan diri sendiri, mau gini. Memang salahku apa sih? Aku cuma tanya, kok siapa itu orang gak bersunat? Goliat itu, yang tentara Israel lari terbirit-birit, dia sendiri loh itu. Tapi bersama Tuhan, makanya dia maju. Bersama Tuhan, aku penggal kepalamu. Bersama Tuhan, terus begitu. Saudara, bersama Tuhan, minoritas lebih besar dari mayoritas. Percaya dah, percaya saja. Karena memang itu faktanya. Tuhan sanggup membuat banyak hal. Tapi di antara kita sendiri harus ada di dalam kebersamaan, ada dalam kesatuan. Bersama kita bisa. Amin. Bersama kita bisa. Ya, coba saudara lihat. Unity, bersatu. Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Ayatnya, caranya bagaimana? Untuk bisa dalam kebersamaan, kita harus tertanam, saudara. Saudara nggak bisa nggak tertanam di dalam satu gereja, ya. Nggak bisa, sulit loh. Tuhan nggak melihat perorangan loh nanti. Yang disempurnakan itu gereja. Dan kita harus tertanam. Kalau kita mau bertumbuh dan berbuah-buah, kita harus tertanam di bait Tuhan. Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Bapa Yahweh akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Bapa Yahweh itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Harus tertanam kalau mau berbuah-buah.
Kalau cuma mencelok, sulit loh saudara. Ya, saya sebagai orang yang punya panggilan, saya nggak mau menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Rugi saya harus ngomong kebenaran saudara. Kalau enggak buat apa saya jadi pendeta gadungan, batuan gadungan yang enggak berani bicara kebenaran. Rugi saudara, saya punya panggilan. Dari awal perjanjiannya adalah nyatakan kebenaran. Kebenaran. Ini kebenarannya tertanam, kalau enggak tertanam, cuma mencelok-mencelok, enggak bisa berbuah-buah. Bisa-bisa lama-lama mati, kering. Mencelok sini, pindah sini. Banyak orang tertanam, enggak tertanam ini, sebentar di sini, sebentar di sini. Habis tanah merah, tanah hijau. Habis tanah hijau, tanah putih, tanah mati, saudara, kekeringan. Enggak cocok. Sama seperti gereja-gereja digambarkan oleh Wahyu, di Wahyu itu 7 gereja. Enggak cocok loh sebentar gini. Loh, tanah mau tertanam itu di mana-mana enggak harus. Enggak cocok, enggak semua tanaman bisa tumbuh. Kalau saudara yakin di mana tempat saudara, tertanamlah. Kalau belum yakin, cepat-cepat berdoa, bergumul. Yakinnya di mana? Saya enggak mau dengan cara apapun orang bisa tertanam di sini loh saudara. Enggak. Ini milik Tuhan kok. Saya cuman hamba. Kita semua ini cuman hamba-hamba. Enggak ada paksaan, enggak ada ini. Bergumul. Dari awal Bukit Sion berdiri selalu kita mendengar kata bergumul, berdoa di mana tempatmu. Saudara, kita mau dimanapun. Selama yang kita temui manusia, selalu ada aja lah gesekan, benturan. Justru itu harus kita pakai untuk mempertajam kita, untuk meyakinkan, semakin yakin kita. Besi menajamkan besi, firman Tuhan katakan. Justru adanya ini sebagai satu pembentukan karakter kita. Tidak apa-apa. Kami aja juga bergumul, dibentur-benturkan loh saudara. Dibentur-benturkan, tapi bersyukur. Ya harus tambah indah jadinya. Ya tertanam. Kemudian tertanamnya harus jelas. Visinya harus jelas. Seringkali saya bilang, kita punya visi. Dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan dan oleh banyak teman-teman yang semakin banyak memberikan dukungan dan yang sudah menangkap visi, kita terus move, bergerak. Saya bersyukur sekali saudara, padahal sebetulnya waktu nangkap visi itu ya, ini visi. Ya saya 61 bangun gereja. Loh iya kalau saya ini sudah lulusan sekolah yang memang diajari untuk perintisan gereja. Iya kalau saya ini sudah punya bayangan ini. Enggak punya bayangan apa-apa Tuhan kritis gereja. Mulai dari mana ini? Enggak ngerti apa-apa. Dikasih visi. Oleh anugerah Tuhan sampai hari ini saudara. Saya bisa ngelihat. Luar biasa. Tuhan itu memberikan melengkapi apa yang tidak ada di saya. Tidak mungkin visi ini bisa terrealisasi tanpa kebersamaan. Dengan adanya beberapa di antara saudara-saudara gabung, nangkep visi, Tuhan bicara dari sisi lain, dari sisi ini bisa saling melengkapi. Kayak pasel gitu, saling melengkapi. Luar biasa. Hari-hari ini kalau saya lihat, tidak ada kemuliaan bagi diri saya sendiri, mentang-mentang nangkep visi, tidak saudara.
Ya wong visinya masih visi mentahan, dimatangkan bersama-sama oleh banyak orang-orang yang juga menangkap visi, melengkapi. Saya cuma kagum-kagum aja sama Tuhan. Visi harus jelas. Dan visi itu enggak boleh hari ini ngomong visinya lurus, besoknya ada tikungan 2. Nanti berapa tahun kemudian, muter-muter, ada circle-nya. Hari ini visi kita tetap justru semakin terprogres, ada progresnya. Hal yang dulu nggak pernah kepikir, hal yang dulu nggak pernah kebayang, dimunculkan sama, tetap nggak keluar dari visi. Visi harus jelas. Dan saudara yang tertanam, saudara harus bisa menangkap visi. Apa visi di Bukit Sion? Visi di tempat ini beda dengan gereja-gereja yang lain. Gereja yang lain punya visi juga. Tapi kalau saudara campur aduk, kan sebentar nangkep visi sana, sebentar sampai di Bukit Sion, bingung. Ngopo ae? Loh, ngomongnya bisa gitu, saudara. Kalau sudah tertanam harus nangkep visi di sini. Apa visi di Bukit Sion? Kalau kita tidak nangkep visi di Bukit Sion, terus ininya gerundel-gerundel, terus berat loh saudara. Saya beritahu, berat. Lebih baik saudara bergumul yang benar. Kalau enggak, berat. Saya beritahu. Lama-lama saudara, ya udahlah diomong gini, ya sudahlah pokoknya saya duduk, saya ini terpanggil di sini. Tapi enggak nangkep visi. Wah ya sayang. Sayang saudara. Kalau sudah tertanam, tangkap visi. Apa visinya? Udah. Jangan ambil visi-visi. Saya mengakui saudara visi-visi gereja lain, saya mengakui dari Tuhan, saya mengakui. Karena unity is not uniformity. Semua Anda harus punya visi yang sama dengan tempat ini. Baru itu gereja yang berkenan. No, saya tidak bicara seperti itu. Saya akui. Tapi di tempat ini punya visi sendiri. Jangan pernah saudara bawa visi dari gereja lain untuk memaksakan kami untuk mengikuti visi dari gereja lain. Kami punya visi di tempat ini. Gitu saudara. Bukan kemudian, orang pemimpin-pemimpinnya di Bukit Sion itu nggak bisa diomongi, keras hati katanya. Buktinya diberitahu begini-gini, harusnya begini loh, kalau mau berhasil harusnya begini itu loh di sana. Coba lihat jadi besar, jadi lawatan Tuhan begini besar luar biasa. Harusnya begini. Mereka punya visi. Tapi di tempat ini juga punya visi yang mereka nggak punya. Kita juga nggak punya visi mereka. Makanya saya bisa duduk bareng. Ya, tertanam, punya visi, baru bisa bersatu, saudara. Ya, tertanam, punya visi, menangkap visi, baru kita bisa masuk di dalam kebersamaan. Bersama kita bisa. Kalau enggak bisa, outsider. Kita mungkin secara fisik ada bersama-sama, tapi enggak bisa mengalami progres yang Tuhan sudah nyatakan. Kalau saudara belum bisa nangkep, ikuti kelas. Kelas itu diajarkan terus. Setiap tahun ada terus. Belajar. Oh begini. Ya, saya menghargai saudara-saudara yang ikut, meskipun saudara sudah lama di sini, saya pikir sudah bisa nangkap. Tapi saudara ingin lagi lebih ikut kelas, supaya bisa nangkap visi yang Tuhan berikan di tempat ini. Ya, saudara, kalau sudah tertanam, menangkap visi, baru bisa bersatu dalam kebersamaan. Terus hasilnya untuk siapa? Hasilnya dulu untuk siapa? Kalau kita sudah tertanam di bait Tuhan, karena dengan pergumulan, kita sudah nangkap visi, kita bisa sehati, bersatu. Pasti kan, lawatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, semua apa? Hasil untuk siapa? Untuk kita
pribadi maupun bagi gerejanya di tempat ini. Tapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Berkat yang kita terima itu sama seperti yang ada di dalam Mazmur 133. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini di dalam Amplified atau di The Message saya lupa, kata unity muncul di sini. Kalau apabila saudara-saudara unity, hidup rukun, diam bersama dengan rukun, ini unity. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan yang ke leher jubahnya. Ini dari kepala janggut meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Bapak Yahweh memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini loh saudara, berkat kehidupan. Berkat bisa kita tangkap selagi kita di dunia pun, berkat Tuhan itu akan terus menyertai. Tapi bukan berhenti sampai berkat, sampai pada kehidupan selama-lamanya. Caranya mudah, saudara. Kita beritakan cross, salib. Jangan kita cuma fokusnya itu ke vertikal aja. Semua Tuhan, ngeroh akhirnya. Meskipun harus ngeroh, tapi konotasinya harus positif. Harus diimbangi dengan horizontal, dengan sesama. Tapi juga jangan cuma sesama saja, vertikalnya enggak ada, enggak imbang. Berkat kehidupan itu di dunia dan kehidupan selama-lamanya. Kemarin saya seringkali kan ngomong di dunia ini umur manusia berapa sih? Ada yang bilang 35.000 hari atau 35.000. Dihitung kira-kira itu 83 tahun. Tapi kalau Alkitab kan bilang 70-80 tahun. Ya kita patokan itu aja. Waktu saya bilang fokus kita cuma di 70-80 tahun. Tapi yang kekal, kehidupan selama-lamanya itu kita enggak fokus. Tapi kalau kita ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan, berkat kehidupan itu ada pada kita. Percaya saudara, yakin. Tuhan tidak akan pernah mengingkari setiap firman-Nya. Apa yang difirmankan, itu ya dan amin. Pasti itu akan digenapi. Berkat dan kehidupan, itu akan selalu menyertai kita. Sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tunduk kepala.